dan menolak segala bentuk penindasan. Namun 70 tahun setelah KAA di Bandung, dunia masih saja memperlihatkan bentuk-bentuk baru dari imperialisme. AI itu bisa jadi imperialisme loh. Yes. 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 Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan yang tidak setuju, terutama yang bangsa Indonesia. Angkat tangan. Benar? Jangan munafik. Karena sudah tadi saya katakan, coba. Sekarang yang namanya udah satu toh keluar yang dari ini, mereka yang sopo ya, lupa saya. Yang dari ini yang ini membuat AI itu loh. Ada satu loh. I don't know. Saya lupa namanya. Ya loh Mbak. Ada satu yang udah nggak mau lagi di AI loh. I don't know. I forgot the name. Namanya apa ya? Makanya itu sudah ada satu karena dia sendiri sudah seperti ada penyesalan. Ini saya baca itu karena ini tidak sangat khawatir dipergunakan bagi orang-orang yang akan berbuat tidak baik. Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, nah ini yang saya katakan, maka kini ia datang melalui algoritma dan data, melalui kendali ekonomi dan teknologi digital, belum lagi ketimpa AI lagi. Nah ini artificial intelligence, teknologi big data, dan sistem keuangan digital lintas batas setelah melahirkan kolonialisme gaya baru, yakni neokolonialisme digital. Dengan segala hormat saya kepada Presiden Trump, saya bingung, sangat bingung. Dia berhitungnya itu dari mana? Ketika dengan enaknya dia President of United Nations itu kok bisa enak aja menaikkan tarif. Nah, padahal yang namanya UN itu adanya di mana? Kan di New York, di Amerika. Dia berarti tidak punya, I don't know what he thinking about that. Karena apa? Loh, kan mestinya bisa rembuk dong. Terus ternyata sekarang saya ketawa bahwa apa? Dia lupa apa Amerika itu masih tetap super power. Saya nggak tahu, kalianlah yang akan menyebut. Karena kalau saya terus yang nyebut nanti Ibu Mega sok teu, enggak. Karena pikir geopolitik. Nah, ternyata apa? Hanya dilawan dengan yang namanya China. Can you imagine? Saya ketawa loh. Akhirnya dia datang. Can you imagine? Yang selalu dibilang America is the superpower, gitu. Nah sekarang lihat nih fakta loh. Saya bukan yang ngomong provokator loh. Ini ada loh di TV. Terus dia bisa yang dulu no apa? Yang namanya Korea Utara. Sampai hari ini bukan mau menyombongkan diri, saya ini masih jadi apa tuh? Special envoy dari Korea Utara dengan Korea Selatan. Can you imagine? Tapi jangan dipikir saya senang, susah. Tapi sebetulnya itu lebih enak ngomong sama Korea Utara. Orangnya nggak ganti-ganti. Lo benar, bukan ketawa, ini realita. Tapi kalau Korea Utara, coba waktu itu saya sudah bisa, ya siapa ya? Ntar dulu saya mesti ingat.
yang perempuan itu siapa, anaknya Pak Chung Hee ya? Ada atau pernah presiden perempuan? Who is the name? Lupa deh ya. Bukannya Pak apa ya? Itu nggak tahu ya? Ingat nggak? Pak Chung Hee bapaknya, bukan anaknya. Aduh, waktu itu saya disuruh coba ya, kok saya udah jadi lupa. Presiden Korsel itu karena dia sudah ke Korea Utara. Nanti lama mau ke ini. Terus perempuan itu. Kalau bapaknya itu jadi sebelum dia siapa? Bukan, Presiden Korea Selatan, bukan Jiang Zemin apa ya? Bukan ya, itu Cina ya. Siapa ya? Itu kayaknya Presiden Korsel satu-satunya yang sudah pernah ke Korut. Setelah sebelum Park Chung Hee. Nah itu jadi sebelum pergantian yang sebelum Park Chung Hee itu waktu pemilihan, saya sudah bisa meyakinkan Kim Jong Il, karena yang sebelum Park Chung Hee ini bukan sebelumnya lagi. Kalau gitu kalau naik lagi coba nanti sebut aja. Nah dia ini sudah pernah ke Korut. Kim Jong Il bersedia untuk datang ke Korsel. Itulah saya bilang jangan dipikir enak. Lalu mereka dua-dua ini milih saya. Why? Sebagai special envoy, karena yang namanya Bung Karno itu dengan Kim Il Sung itu best friend. Jadi saya disuruh ke Korut. Saya bisa bujuk Kim Jong Il untuk datang ke Korsel. Ketika sudah diurus, tahu-tahu pemilihan yang presiden ini kalah, naiklah Park Chung Hee. Jadi yang ini sudah mau pergi, no, stop. So what I mean is very fragile to be a special envoy. Karena udah nggak bisa. Nanti di sini mau disoto, nggak mau. Supaya tahu. Waktu ini pergantian, saya udah nanya lagi. Saya udah nggak usah jadi special envoy, yes, okay? No, yang ngomong no dua-duanya. Jadi bukan sombong. Supaya mereka itu, saya selalu bilang saudara-saudara, why saya cerita Korsel? Karena apa? Gimana caranya kalau mereka ngerti itu ketika perang antara dua saudara ini. Special envoy, yes, okay?